Halo Sobat Tamta, semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kesehatan, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Di video kali ini, kita akan membahas tentang sejarah Ratu Kalinyamat, seorang pahlawan maritim perempuan dari Jepara yang berhasil mengusir bangsa Portugis. Sebelum melanjutkan videonya, mari sama-sama kita dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, share, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video yang menarik, informatif dari Tamta Journey. Ratu Kalinyamat adalah pejuang perempuan dari Jepara, Jawa Tengah yang hidup pada masa awal perkembangan Islam di Nusantara. Selama menjadi penguasa Jepara, ia dikenal sebagai seorang patriot, pemberani, dan ahli strategi perang yang berhasil membangun kekuatan maritim yang ditakuti untuk menjaga tanah air dari bangsa penjajah. Ratu Kalinyamat adalah putri ketiga dari Sultan Trenggono pada tahun 1521 hingga 1546, sang penguasa termasyhur Kerajaan Demak. Perjuangannya dimulai setelah terlibat dalam perang saudara di Kerajaan Demak. Tahun kelahiran dan awal kehidupan Ratu Kalinyamat tidak diketahui secara jelas. Namun yang pasti, nama asli Ratu Kalinyamat adalah Retna Kencana. Ia diketahui sebagai salah satu anak Sultan Trenggono sekaligus adik dari Sunan Prawoto, Raja Demak keempat yang berkuasa antara tahun 1546 hingga 1549. Retna Kencana menikah dengan Pangeran Hadiri atau Hadlirin yang berasal dari luar Jawa. Setelah pindah ke Jawa dan mendirikan kampung di wilayah yang saat ini masuk Kecamatan Kalinyamatan, Jepara, Pangeran Hadiri dikenal sebagai Pangeran Kalinyamat. Retna Kencana dan Pangeran Kalinyamat tidak memiliki anak, tetapi mempunyai beberapa anak asuh. Salah satu anak asuhnya adalah Pangeran Arya, putra Maulana Hasanuddin, Raja pertama Kesultanan Banten yang memerintah pada tahun 1526 hingga 1570. Retna Kencana dan Pangeran Kalinyamat yang menjabat sebagai Adipati Jepara mendatangi Sunan Kudus setelah Sunan Prawoto terbunuh utusan Arya Penangsang, sepupunya yang menjadi Adipati Jipang. Namun sepulang dari menemui Sunan Kudus, Pangeran Kalinyamat turut menjadi korban kekejaman Arya Penangsang, sementara Ratu Kalinyamat dapat melarikan diri. Konflik perebutan tahta Kerajaan Demak baru berakhir setelah Arya Penangsang dikalahkan oleh Sultan Hadiwijaya atau Jaka Tingkir. Sultan Hadiwijaya kemudian mendirikan Kesultanan Pajang, sedangkan Retna Kencana menggantikan peran suaminya sebagai penguasa Jepara dengan gelar Ratu Kalinyamat. Penobatan Ratu Kalinyamat sebagai penguasa Jepara ditandai dengan sengkalan terus karya Tataning Bumi yang bertanggal 10 April tahun 1549. Ratu Kalinyamat menjadi penguasa Jepara selama 30 tahun, yakni dari tahun 1549 hingga 1579. Sejak resmi menjadi penguasa tunggal di Jepara, ia memberi perhatian besar pada bidang politik dan militer. Ratu Kalinyamat berhasil membangun kekuatan angkatan laut yang besar dan kuat, serta mengembangkan potensi kemaritiman yang dimiliki Jepara. Di bawah kekuasaannya, Jepara menjadi kerajaan bahari di mana rakyatnya hidup tentram dengan mengandalkan laut sebagai sumber utama penghidupannya. Sejarawan bernama Burger menyatakan, meski daerah kekuasaannya kurang subur, Ratu Kalinyamat memiliki 4 kota pelabuhan di Jepara,
Juwana, Rembang, dan Lasem. Pelabuhan itu tidak hanya berfungsi sebagai tempat transit, tetapi juga menjadi pengekspor gula, madu, kayu, kelapa, dan palawija yang menjadi komoditas perdagangan antar pulau bahkan antar bangsa. Ratu Kalinyamat pun sangat disegani rakyatnya berkat jasanya membawa Jepara mencapai masa keemasan dengan menjadi kota pelabuhan yang maju dan dilengkapi armada yang kuat. Ratu Kalinyamat memiliki peran yang besar dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, khususnya dalam melawan bangsa Portugis pada abad ke-16. Pada masanya memerintah Jepara, bangsa Portugis telah bercokol di Malaka yang memicu perlawanan dari berbagai pihak. Dengan kepemilikan angkatan laut yang kuat, Ratu Kalinyamat pernah diminta oleh Raja Johor untuk membantu melawan Portugis pada tahun 1550. Ratu Kalinyamat pun mengabulkan permintaan itu dan mengirimkan 40 armadanya yang berkekuatan 4.000 hingga 5.000 prajurit. Meski serangan itu gagal, semangat patriotisme Ratu Kalinyamat tidak langsung padam. Selain Raja Johor, berita Portugis melaporkan bahwa pemimpin persekutuan Hitu di Ambon juga pernah meminta bantuan militer kepada Ratu Kalinyamat. Sekitar 24 tahun kemudian, tepatnya pada Oktober 1574, ia mengirim ekspedisi yang digabungkan tentara dari Aceh guna menggempur kedudukan Portugis di Malaka. Ekspedisi kedua itu berkekuatan 300 kapal, 80 diantaranya berukuran sangat besar, dengan jumlah prajurit mencapai 15.000 orang. Serangan ini berhasil mematahkan dominasi Portugis, meski harus mengorbankan 2.000 nyawa tentara Ratu Kalinyamat. Berkat keberanian dan pemikiran besarnya, nama Ratu Kalinyamat meninggalkan kesan bagi beberapa bangsa Portugis. Diego de Conto, seorang penulis berkebangsaan Portugis, menjuluki Ratu Kalinyamat sebagai Rainha de Jepara Senhora Poderosa Eride, yang artinya Ratu Jepara seorang perempuan kaya dan mempunyai kekuasaan besar. Selain itu, ada pula yang menyebutnya sebagai De Kranige Dame, yakni perempuan tangguh dan gagah berani yang tidak kenal takut. Setelah Ratu Kalinyamat meninggal pada tahun 1579, penggantinya adalah salah satu putra angkatnya, yaitu Pangeran Arya dari Banten, yang kemudian bergelar Pangeran Jepara. Demikianlah yang bisa kami sampaikan tentang sejarah Ratu Kalinyamat, seorang pahlawan maritim perempuan dari Jepara yang berhasil mengusir bangsa Portugis. Silahkan berikan kritik dan saran di kolom komentar agar channel ini semakin berkembang dan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih.